Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita masih akan membahas tentang nilai dan norma. Baik, sekarang kita akan masuk dulu ke pengertian nilai yang kemarin sudah kalian dapatkan di Moodle. Nilai adalah konsep abstrak tentang baik atau buruk, hina mulia, pantas tidak pantas. Apakah nilai selalu berpatokan pada ini? Tidak. Bisa jadi nilai adalah kadar mutu suatu perilaku. Jadi definisi nilai adalah tergantung dari mana kita akan melihat suatu peristiwa tersebut. Contohnya, mengapa ketika ada seseorang yang menolong orang lain yang sedang kesusahan dinilai baik, tapi ketika ada seorang ibu-ibu membawa belanjaan cukup banyak dan kita tahu dan kita tidak mau membantunya, kita dinilai, dia tuh nggak punya perasaan deh, misalnya seperti itu. Nah, itulah nilai. Oleh karena itu, mengapa disebut konsep abstrak? Baik, nilai kemarin menurut Noto Negoro ada 3. Kemudian yang di sini akan kita bahas adalah nilai juga dibedakan menjadi nilai material dan imaterial. Apa itu nilai material? Nilai yang bisa kita lihat. Contohnya, misalnya anak-anak mempunyai mobil mereknya Grand Livina. Ada orang lain atau tetangga kita mempunyai mobil mereknya misalnya Ayla. Nah, bisa membayangkan kan apakah mobil Ayla sama dengan mobil Grand Livina? Tidak, walaupun sama-sama beroda 4. Lagi contoh lainnya, ada seseorang menggunakan gelang emas sampai 3. Nah, berarti dia kaya. Nilai materialnya terlihat ketika seseorang tersebut menggunakan gelang emas. Sementara nilai imaterial itu contohnya adalah ide, gagasan, atau kepercayaan. Nilai juga dibedakan menjadi nilai dominan dan mendarah daging. Semuanya sudah kalian dapati pada Moodle. Kalau ada yang masih belum paham, coba dibuka lagi materi yang ada di Moodle. Semoga bisa dipahami. Sekarang kita lanjut ke norma. Prinsipnya norma adalah aturan. Asal ada norma berarti pasti ada aturan. Di rumah kita mempunyai norma, berarti punya aturan. Di sekolah, anak-anak juga punya norma. Dalam PJJ, anak-anak juga mendapati adanya norma. Norma macamnya ada 4. Ada norma agama, ada norma kebiasaan, norma kesusilaan, dan norma hukum. Contoh norma agama adalah namanya aja aturan dalam agama. Lah, karena kita agamanya semuanya Islam, Muslim semuanya, yang wanita wajib menggunakan jilbab.
sampai menutup dada. Kemudian bagaimana yang laki-laki? Yang laki-laki wajib menjaga pandangan, menjaga aurat sampai di lutut. Misalnya seperti itu. Kita bukan wajib, mungkin kita lebih kepada sholat di awal waktu supaya kita banyak mendapatkan berkah. Bisa dipahami? Kemudian yang kedua adalah norma kebiasaan. Namanya saja sudah kebiasaan, berarti sesuatu yang biasa kita lakukan. Apa contohnya? Misalnya anak-anak biasanya kalau minum atau makan sambil berdiri. Misalnya tidur misalnya di depan TV misalnya. Oke, kemudian yang ketiga adalah norma kesusilaan. Kemudian yang keempat adalah norma hukum. Berarti pemerintahlah yang membuat peraturan ini. Kemudian ini ada tingkatan norma. Kemarin ada beberapa yang masih belum paham maksudnya tingkatan norma itu bagaimana. Baik, sekarang kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah usage atau cara. Contohnya adalah cara memakai pin atau bros di belakang kepala. Pernah ya lihat ya, ada seseorang wanita atau beberapa wanita yang menggunakan pinnya dipasangnya di belakang kepala. Contoh yang lain adalah melipat lengan baju panjang bagi kaum laki-laki. Itu disebut usage. Adakah contoh lain? Ada, dan anak-anak pasti bisa membuat contohnya. Usage atau cara, hanya caranya yang berbeda antar manusia. Boleh, boleh, tidak apa-apa. Karena itu hanya cara saja. Kemudian yang kedua adalah folkways atau kebiasaan. Contoh lain kecuali minum sambil berdiri apa? Misalnya kebiasaan, maaf ya, anak-anak suka tidur di dalam kelas, itu adalah folkways. Aturannya boleh nggak? Nggak boleh, tapi kenapa kok dibolehkan? Karena anak-anak capek, habis olahraga, terus enaknya tidur di kelas, di atas meja. Misalnya seperti itu. Itu adalah folkways. Lagi, apalagi contohnya anak-anak biasanya kalau makan bakso minumnya apa? Es teh atau teh panas? Teh panas. Nah, itulah folkways. Habis makan panas justru malah dikasih es, yang sebetulnya itu tidak baik, tidak sehat. Kemudian yang ketiga adalah mores, tata kelakuan. Mores. Contohnya apa? Nah, ini contohnya larangan buang air kecil di sembarang tempat. Ternyata ada larangan yang tidak tertulis bahwa ternyata kita itu kalau membuang air kecil ternyata tidak boleh di sembarang tempat. Tapi kok nyatanya ada? Ya, nyatanya ada. Kenapa? Yaitu tadi, nggak ada orang. Toh cuma di semak-semak, misalnya seperti itu. Ternyata itu melanggar tata kelakuan. Yang keempat adalah custom, adat istiadat. Apa contohnya adat istiadat? Misalnya ketika mau menikah, biasanya
pihak wanita tidak boleh keluar rumah dulu. Itu misalnya contoh custom. Kemudian yang terakhir adalah law atau hukum. Contohnya banyak sekali. Tidak menggunakan helm ketika naik motor, tidak membawa STNK. Nah, misalnya seperti itu. Apalagi anak-anak mungkin belum punya SIM. Kalau STNK mungkin bisa pinjam ke Abi atau Umi. Tetapi ketika kalian belum mempunyai SIM, nah akan terkena sanksi hukum. Baik, ini adalah materi yang sudah kita bahas kemarin, tetapi karena ada yang belum paham, bisa sebagai sarana untuk kalian lebih paham. Semoga bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin.